Kita bersama bangsa dan negeri dengan motor Benjio meresmikan Benjinae Spirit Wasayang Halo semuanya, apa kabar? Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang seperti apa sih sebenarnya siklus hidup daripada satu destinasi pariwisata. Mungkin saja kita hanya berpikir kalau satu destinasi itu sudah jadi sedari awalnya, ya. Tetapi di balik itu sebenarnya ada tahapan di mana awal mula orang-orang atau masyarakat luas itu mengenal dan tertarik akan satu destinasi tersebut. Nah, di sini oleh Richard W. Butler, dia mengemukakan tentang satu model evaluasi daripada satu destinasi wisata. Ya. Itu dikenal dengan Tourism Area Life Cycle. Nah, di sini akan melewati daripada tiap destinasi itu akan melewati 6 fase, yaitu exploration, involvement, development, consolidation, stagnation, dan yang terakhir atau yang keenam itu terdapat 2 pilihan daripada destinasi tersebut, yaitu decline atau rejuvenation. Ya. Setelah sebelumnya kita berbicara atau diskusi tentang konsep-konsep dasar daripada pariwisata berkelanjutan, kemudian prinsip-prinsip yang diberlakukan, kemudian apa yang terjadi dengan destinasi yang bisa saja dia tutup. Nah, di sini kita akan melihat secara detail bagaimana dari awal mula satu destinasi tersebut itu ditemukan dalam tanda kutip. Ya. Oke, kita lanjut saja untuk pembahasannya. Nah, di sini ini adalah grafik model daripada Butler yang dimulai dari exploration, kemudian yang kedua involvement, ketiga development, keempat consolidation, kelima stagnation, dan pada akhirnya ada rejuvenation atau decline. Kita bisa melihat di sini awal mulanya itu masih melandai, kemudian dia naik drastis, kemudian dia melandai kembali, dan pada akhirnya ada 2 pilihan. Dia akan turun, bahkan turun jauh, atau dia akan grafik naik. Nah, kita akan lihat ini mulai dari yang awalnya itu adalah exploration. Ya, you initially get a small number of tourists attracted to something in particular, like beaches, attractive landscape, historical or cultural features, and the locals who lives there have not yet developed many tourist facilities. Ya, di sini dikemukakan kalau saat awal kali destinasi itu ditemukan, itu jumlah wisatawannya itu hanya sedikit, ya, dan tidak langsung kemudian dia banyak dalam jumlah besar. Ya, kalau kita sering lihat atau mungkin mengikuti perkembangan sosial media, ada yang posting, wah ini tempat baru, wah ini baru dilihat, wah ini sepertinya belum pernah ada, ya, dan di situ kita tidak melihat keramaian. Nah, itulah saat dimana fase eksplorasi atau saat pertama kali itu akan ada tahapan sehingga tempat itu bisa disebut satu destinasi. Ya, kemudian di fase ini masyarakat lokal itu tidak belum membangun, ya, ataupun belum menyadari dengan pentingnya pariwisata itu, ya, yang juga
berpengaruh terhadap fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, kemudian kita lanjut ke involvement. The local people in the area start to see the opportunities available and provide accommodation, food, transport, guides, and other services that tourists may use. Ya, jadi di sini setelah awalnya eksplorasi ada turis yang datang dan sudah mulai stabil walaupun jumlahnya sedikit, akhirnya masyarakat sekitar sudah mulai mencoba untuk mengambil peluang yang ada. Entah itu akomodasi, makanan, transport, guide, dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pariwisata di tempat tersebut. Dan kalau kita lihat ya, bisa saja kalau kita orang di Sulawesi Utara ya mulai dengan pembukaan homestay, rumahnya dijadikan tempat menginap, kemudian mulai menjual makanan, mulai menjual pisang goreng, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin saja ada jasa ojek ya, dan masyarakat sekitar sudah mulai menjadi ya guide-nya mereka, pemandunya mereka. Nah, disitulah saat dimana ini involvement itu dimulai, dimana masyarakat sekitar itu sudah mulai terlibat, terjun ke pariwisata. Kemudian lanjut ke fase berikutnya, yaitu development, ya, dimana perusahaan-perusahaan dalam hal ini mereka mulai membangun hotel ataupun daerah-daerah untuk ya berwisata, dan juga sudah mulai membuat paket-paketnya, ya. Nah, di sini jumlah wisatawan yang datang itu meningkat dengan drastis. Otomatis ketika pembangunan hotel itu sudah dimulai, area untuk wisata sudah dimulai, dan juga jumlah wisatawan yang datang sudah banyak, ya otomatis peluang ataupun lapangan pekerjaan itu otomatis sudah lebih banyak, ya, dan memberikan manfaat-manfaat kepada masyarakat lokal, di samping ya disadvantage-nya, ya. Jadi di saat ini ya sudah mulai ada pembangunan-pembangunan yang kalau dulu barangkali itu hanya masyarakat sekitar yang punya homestay, lama-kelamaan ada penginapan-penginapan yang lain, ya, yang lebih modern, kemudian bahkan hotel dan lain sebagainya. Itu sudah mulai di fase yang saat ini. Kemudian ini ada konsolidasi, ya, dimana di fase ini pariwisata itu menjadi satu sektor yang menjadi penyumbang untuk ekonomi daerah tersebut, ya. Jadi di sini memang peranan pariwisata itu sudah sangat terlihat, ya. Dan pada saat ini juga jumlah wisatawan itu sudah stabil, ya. Dan pada akhirnya karena bisnis itu running dengan baik, dengan jumlah wisatawan yang stabil, akhirnya ya employment itu tetap oke. Penghidupan saya ada di pariwisata, ya. Di satu sisi, ya, ketika fase consolidation ini ada beberapa hal yang terjadi dengan hotel, fasilitas ataupun dari tamu-tamu yang ada, ya. Jadi ada beberapa misalnya hotel yang otomatis ya sudah tidak seperti dulu lagi, ya, dimana keinginan pasar itu sudah berubah dan tidak sesuai lagi dengan setup daripada hotel atau dari satu wilayah destinasi tersebut. Dan di saat ini, ya, itu ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, misalnya keramaian dan lain sebagainya. Nah, setelah consolidation ini ada stagnation, ya, dimana di fase ini destinasi ataupun objek wisata ini tidak semenarik lagi seperti yang dahulu, ya. Otomatis
jumlah wisatawan yang datang itu menurun, ya. Akhirnya ketika jumlah wisatawan itu menurun, itu berdampak pada bisnis-bisnis yang ada, ya, hotel ataupun restoran, travel dan lain sebagainya, itu bahkan sudah runningnya tidak sudah seperti yang sebelum-sebelumnya. Bahkan ketika tidak bisa menghandle, ya sudah ada yang mulai tutup, ya. Nah, disinilah saat stagnation dan sudah mulai terjadi permasalahan-permasalahan yang ada. Sebelum-sebelumnya ramai, ya, banyak orang yang mengunjungi, ya. Nah, di saat ini ya seperti tadi sudah mulai permasalahan-permasalahan, dan pada akhirnya itu adalah kita tiba pada saat decline atau rejuvenation. Ini menjadi pilihan daripada destinasi ataupun objek tersebut, ya. Di sini ketika bisnis ataupun ketika perusahaan tidak lagi bisa mengikuti keinginan daripada pasar, tidak melakukan inovasi, modernisasi, itu sangat besar kemungkinan satu bisnis itu, bahkan satu destinasi itu akan mengalami decline, ya, penurunan, dan bahkan bisa sampai ke kebangkrutan atau ya sampai ke tutup, ya, sudah sangat tidak diminati. Dan pada akhirnya di saat ini juga ketika declines itu bahkan wisatawan di sana lagi tidak rutin seperti hari-hari biasanya, dan itu ya bisa dikatakan seasonal. Bisa saja ya mereka hanya berharap wisatawan datang pada saat weekend, ya. Nah, ketika pilihan untuk berinovasi, modernisasi, mengikuti keinginan pasar, nah itu adalah ketika dimana destinasi tersebut akan memilih fase untuk rejuvenation, ya. Itu untuk agar bisnis mereka itu ataupun destinasi itu tetap bertahan, ya, tidak sampai pada kebangkrutan, ya. Dan itu tadi langkah-langkah yang bisa mereka ambil adalah inovasi, modernisasi, dan mengikuti keinginan daripada pasar. Nah, di sini kita bisa melihat, ini contohnya dahulunya mungkin hanya satu kampung nelayan, ya, dan dengan bentang pantai yang panjang mungkin dan memiliki pasir yang putih. Kemudian ada beberapa orang yang datang, ya bisa dikatakan turis, kemudian tertarik, akhirnya menjadi promosi ataupun mouth to mouth ke orang lain, ataupun saat sekarang itu sudah kekuatan sosial media, akhirnya tempat tersebut itu sudah ramai, ya. Dan kemudian terjadi fase involvement seperti yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat masyarakat ini memilih untuk mengambil peluang di transportasi. Kemudian di development, ketika turis itu sudah sangat banyak, ya, jumlah kunjungan wisatawan itu meningkat sangat drastis, ya. Kita bisa dilihat di sini bagaimana ramainya satu tempat tersebut, ya. Ini sudah menghilangkan esensi daripada orang untuk berwisata, experience-nya untuk bersantai, ya. Sudah pasti tidak semua orang menikmati tempat seperti ini, ya. Dan saat konsolidasi ini sudah banyak sekali pembangunan infrastruktur untuk pendukung daripada pariwisata itu sudah sangat banyak dibangun, entah itu apartemen, hotel, dan lain sebagainya, itu semuanya dibangun. Dan tempat yang dahulunya kita lihat seperti awalnya tadi itu adalah kampung yang ya bisa dikatakan kampung untuk nelayan, ya,
pemukiman pada umumnya di pesisir pantai akhirnya sudah jadi seperti ini, ya. Dan tiba saat stagnation, sudah tidak lagi seperti jumlah wisatawan, tidak lagi seperti yang sebelumnya, malahan dia mulai sedikit dan bahkan akan menurun. Nah, kemudian disinilah pilihan antara rejuvenation dan juga decline itu muncul, ya. Itu menjadi keputusan daripada destinasi ataupun objek wisata untuk memilih apakah dia ingin tetap eksis atau malahan sebaliknya dia sampai kepada kebangkrutan, ya. Jadi barangkali itulah dia, ya, pemaparan untuk bagaimana sebenarnya kita sering lihat beberapa kali ada tempat wisata yang dulunya ramai kemudian akhirnya sepi. Apakah ada hal yang terjadi, ya, misalnya mungkin kita mengira-ngira saja alasannya kenapa, tetapi Anda ini sebagai orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata, Anda harus menganalisa, ya. Dan analisa salah satu yang baik adalah bagaimana tahapan dia saat mulai dikenal sampai ramai dan kemudian pada akhirnya apakah ditutup atau malahan tetap eksis, ya. Barangkali itu dia untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di Google Classroom. Unikah desa dan bangsa dan negeri dengan motor dan jiwa meresmi pihak dan jiwa